Ini saya duduk bersila, duduk rapi menghadap Anda. Izinkan pidato saya buka dengan ucapan salam untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam, arsala rasulahu ala kaffatil umam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Kepada Bapak Dosen Hawa Syarif selaku pengampu retorika dakwah yang saya hormati, tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salam bahagia Allah dan rahmat tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, salah satu nabi pemimpin umat yang sanggup memberikan syafaat, tidak pandang kaya ataupun melarat, tidak pandang rakyat ataupun pejabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Baju rapi, kerudung rapi, menyambutmu senang hati, dengan semangat berapi-api, berbagi ilmu dan materi. Nah teman-teman, jadi kali ini aku akan membahas materi tentang kebiasaan laki-laki maupun perempuan. Dulunya perempuan lebih dominan, sekarang laki-laki ikut-ikutan. Apa itu ya? Itu adalah materi kali ini, yaitu tentang ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan kejelekan orang lain. Nah, memang menyenangkan ghibah itu. Selalu pengen digali terus kejelekannya, digali biar tidak kehabisan bahan pembicaraan. Nah, itulah setan menggoda. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ithmun wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi teman-teman, kalau kita ghibah itu sama saja memakan daging temannya sendiri. Apa kamu tidak merasa jijik? Jadi itu ibaratnya begitu dibencinya ghibah itu oleh Allah, sampai dianggap itu merupakan memakan daging temannya sendiri. Selain itu, ghibah biasanya dimulai dari rasa dengki, iri, dengki. Nah, biasanya orang-orang itu kalau lihat orang lain glowing nah itu glowing apa berminyak ya suka gitu. Nah, itu dari sifat dengki. Terus biasanya dibicarain, lah itu dia kok putih sekarang ya, pakai apa? Pasti pakai produk-produk bermerkuri. Enggak ya, dia kan orang kaya gitu. Nah, itu berawal dari sifat dengki. Nah, dari hal itu kita mendapatkan, jika kita ghibah, mendapatkan dua kejelekan, yaitu yang pertama sifat dengki, yang kedua sifat
ghibah, bukan sifat ya ghibah itu pokoknya. Rasulullah bersabda, saat aku mi'raj, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dalam arti berghibah dan menodai kehormatan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibu Abi. Nah, tuh dalam hadis pun juga ada. Jadi begitu menakutkannya ghibah. Nanti kalau kita ghibah di akhirat terus kuku-kukunya jadi dari tembaga terus dicakar-cakar ke muka, ke dada. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Saya juga pernah mendengar dari Pak Kiai pondok saya. Nah, itu kata beliau itu ketika orang berghibah itu sama saja, misal dalam bejana itu wadah kebaikan, isinya kebaikan, kemudian saat berghibah itu kita membolongi bejana itu dan tumpahan kebaikan itu mengalir kepada orang yang kita gibahi. Seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghindari ghibah? Nah, yang pertama yaitu menjaga lisan. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia selalu berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Teman-teman pasti udah sering dengar hadis ini kan? Baik diam daripada berkata yang jelek-jelek, daripada isem-isem. Astagfirullahaladzim. Yang kedua yaitu berbaik sangka, seperti yang difirmankan Allah tadi bahwa kita harus berbaik sangka kepada orang lain. Semua itu kita ambil positifnya, ambil hikmahnya, karena tidak semua orang itu sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Jadi mungkin dia gini, itu diambil positifnya. Terus kemudian yang ketiga yaitu tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kadang kan kita suka nggak ada bahan pembicaraan terus cari-cari kesalahan. Nah, biasanya kata orang itu ketika kita melihat satu kertas kemudian ada titiknya, kita pasti ini apa? Ini adalah titik. Padahal kan ada banyak kertas putih di situ. Nah, kita tidak tahu tentang kebaikan orang lain, bagaimana niat orang lain, padahal dia gini dan prasangka buruk kita begini. Terus yang selanjutnya, yang keempat, tidak iri dan dengki. Jadi kayak tadi biasanya permulaan dari ghibah itu iri dan dengki. Yang kelima yaitu tidak menuduh tanpa dasar. Itu kan sama saja dengan fitnah. Nah, tidak boleh hal seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.